Kisah pria Korea dan 6 bidadari dari Yogyakarta, sebuah keluarga tak lazim yang lahir dari Abu Merapi. Sebelum Anda menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Budi Santoso adalah seorang pria yang biasa-biasa saja. Lahir di pinggiran Jakarta, ia tumbuh besar sambil membantu toko kelontong kecil yang dikelola orang tuanya. Sejak kuliah, ia bukanlah tipe orang yang punya mimpi besar. Ia selalu menjadi orang yang setia pada kenyataan. Namun, jika ada satu keinginan yang ia simpan dalam hati, itu adalah untuk menyaksikan langsung kekayaan budaya Jawa. Kemegahan dan warna-warni yang ia baca di buku sejarah, aura peradaban kuno yang terukir di relief candi, selalu membuat hati Budi berdebar. Tanpa punya waktu untuk mengejar mimpi itu, ia terjun ke masyarakat, hidup dengan sibuk, lalu menikah dan memiliki anak. Hidup berlalu begitu saja, dan tanpa terasa ia sudah menuju akhir usia 50-an. Sibuk dengan urusan toko, pekerjaan, pendidikan anak, hingga merawat orang tua yang menua, ia nyaris tak punya waktu untuk dirinya sendiri. Lalu suatu hari, istrinya yang menjadi sandarannya, tiba-tiba pergi meninggalkannya karena penyakit mendadak. Ia didera rasa bersalah karena merasa tidak bisa mendampingi orang yang dicintainya di saat-saat terakhir. Setelah istrinya tiada, ia teringat akan perjalanan ke tanah Jawa yang sangat ia dambakan, tetapi pikiran untuk pergi sendirian terasa hampa. Namun, ia merasa akan menyesal seumur hidup jika tidak bergerak sekarang, meskipun terlambat. Setelah kepergian sang istri dan anak-anaknya semua sudah menikah dan hidup mandiri, sebuah perubahan signifikan terjadi dalam hidupnya. Tinggal sendirian di rumah, ia tiba-tiba menyadari betapa luasnya dunia ini. Ya, aku tidak bisa selamanya hidup di sini saja, putusnya. Maka, dengan beberapa setel pakaian dan sebuah kamera di dalam tas kecilnya, ia berangkat ke tanah impiannya sejak lama, Yogyakarta. Bagi siapapun, pilihan ini mungkin tampak tiba-tiba, tetapi baginya, ini adalah keinginan mendalam untuk melepaskan penyesalan yang menumpuk selama bertahun-tahun dan menemukan kehidupan baru. Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, tempat ia pertama kali mendarat, terasa lebih tradisional namun tetap ramai. Orang-orang berlalu lalang mengenakan perpaduan jilbab warna-warni, kemeja batik, dan pakaian gaya barat. Bangunan-bangunan di sekitarnya memancarkan arsitektur khas Jawa dengan atap joglo dan dinding bata ekspos. Itu adalah pesta aksara dan bahasa yang asing. Ketika menggunakan Google Translate atau bertemu orang di jalan yang belajar beberapa kata bahasa Inggris atau Korea sederhana, ia merasa betapa dunia ini begitu luas namun saling terhubung. Budi Santoso tinggal di sana selama beberapa hari sebelum memutuskan untuk menjelajahi kota lebih dalam. Hanya dengan mendengar namanya saja, Yogyakarta, kata-kata seperti kota yang wajib dikunjungi keluar dari mulut orang-orang. Itu adalah tempat yang misterius dan indah. Sesuai dengan julukannya sebagai inti dari sejarah dan estetika Jawa, saat Budi memasuki jantung kota, matanya seolah disuguhi dunia dongeng. Kubah Masjid Agung yang megah, alun-alun dengan 2 pohon beringin kembar, dan bangunan tradisional keraton yang mengelilinginya, semua menyatu dan menyambutnya. Dan dorongan untuk tinggal lebih lama di kota ini pun muncul. Suatu hari, saat menikmati budaya asing dari hari ke hari dan melakukan perjalanan di sekitar Yogyakarta, ia secara kebetulan bertemu dengan seorang kenalan lokal bernama Agus. Agus sangat menyukai drama Korea seperti Crash Landing on You dan Vincenzo, sehingga ia sangat senang saat bertemu Budi. Bahasa Koreanya belum fasih, tetapi melihatnya dengan gembira meneriakkan nama, Hyun Bin, dan Song Joong Ki, Budi pun tak bisa menahan senyum. Agus menjalankan bisnis kecil yang menjual batik tulis dan kerajinan perak di daerah kota gede. Kain batik yang dipajangnya adalah karya seni indah dengan motif tradisional Jawa yang dilukis dengan tangan menggunakan pewarna alami. Budi berpikir, barang-barang ini pasti akan sangat populer di Korea sebagai barang interior mewah. Memang, batik tulis Indonesia diakui sebagai produk mewah di seluruh dunia, jadi ia berpikir ini bisa menjadi bisnis yang bagus jika ia bisa mengamankan jalur distribusi yang tepat. Agus juga sangat tertarik pada pasar Korea, tetapi belum berani mencoba karena kendala bahasa dan kurangnya jaringan distribusi. Budi, dengan pengalaman bisnis dan koneksi yang ia bangun di Korea, merasa ini bisa menjadi kesempatan. Harapan muncul bahwa jika ia mencoba bisnis di sini, ia bisa melakukan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Tentu saja, ia tidak bisa membuat keputusan dengan terburu-buru. Ia perlu melakukan riset dari berbagai sisi dan juga membutuhkan modal. Tetapi, Budi perlahan-lahan mempersiapkan hatinya. Mungkinkah ini kesempatan baru yang diberikan padaku di sini? Setiap malam di penginapannya, ia tenggelam dalam berbagai rencana dan akhirnya memutuskan untuk menunda kepulangannya ke Korea.
Ia akan tinggal lebih lama di Yogyakarta untuk mengamati langsung proses pembuatan batik dan membangun kepercayaan dengan Agus. Seiring berjalannya waktu, Budi menjalin persahabatan dengan banyak orang di Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka menunjukkan simpati kepada orang Korea berkat citra drama Korea, K-pop, atau merek seperti Samsung dan lagi. Beberapa bahkan dengan antusias bercerita betapa kerennya adegan-adegan laga dalam film-film Korea. Setiap kali itu terjadi, ia teringat pada mendiang istrinya dan hatinya terasa pedih. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa menyesal. Andai saja istriku bisa ikut datang ke tempat seperti ini. Namun, waktu yang telah berlalu tidak bisa diulang. Aku harus hidup dengan sebaik-baiknya di sini. Sekarang, tekadnya. Beberapa bulan kemudian, Budi akhirnya memutuskan untuk secara serius memulai bisnis ekspor-impor batik dan kerajinan tangan tradisional. Ia memiliki sejumlah tabungan dari Korea dan bisa mendapatkan modal usaha dengan menjual beberapa asetnya. Anak-anaknya awalnya mencoba melarang. Ayah, bukankah tempat itu agak berbahaya? Tetapi tekadnya begitu kuat. Selain itu, dukungan dari anak-anaknya juga menjadi kekuatan besar. Lagi pula, ayah akan kesepian jika sendirian di Korea. Lebih baik ayah coba tantangan ini, nanti kami juga akan menyempatkan waktu untuk berkunjung. Saat menetap di Yogyakarta dan mempersiapkan bisnisnya, ia mempekerjakan beberapa pemuda setempat dan bersama Agus, mereka menyewa sebuah kantor kecil. Untuk mengamankan jalur perdagangan yang lancar, ia menghubungi perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia dan pada saat yang sama mengadakan pertemuan online dengan kenalannya di Korea. Perlahan-lahan, bisnisnya mulai mapan. Sifatnya yang tenang, tulus, dan kepemimpinannya yang hangat berhasil menyentuh hati orang-orang lokal. Setiap akhir pekan, Budi mengadakan pesta kecil dengan para karyawannya atau pergi menjelajahi situs-situs bersejarah di dekatnya. Ketika ia membuatkan beberapa masakan Korea, penduduk setempat akan bersorak, pedas, tapi enak sekali. Karena itu, tak lama kemudian, beberapa wanita muda lokal yang tak dikenalnya mulai mendatanginya dan bertanya melalui penerjemah, apakah ada kesempatan kerja untuk saya? Ia ingin membantu sebanyak mungkin orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan, tetapi tidak bisa sembarangan menambah karyawan. Namun, ia berusaha sebisa mungkin untuk mendukung orang-orang miskin. Kebaikan hatinya menyebar di lingkungan sekitar, dan banyak yang memujinya sebagai orang Korea yang berbudi luhur. Terlebih lagi, meskipun usianya sudah memasuki pertengahan 60-an, penampilannya yang energik dan tegap untuk usianya memberikan rasa percaya diri kepada orang-orang. Berkat ini, jumlah wanita yang memandangnya sebagai calon suami yang baik mulai bertambah. Di Yogyakarta, ada beberapa wanita yang menjadi sangat dekat dengannya. Sebagian besar dari mereka adalah wanita muda berusia akhir 20-an hingga awal 30-an. Di antara mereka, ada 6 orang yang sangat menonjol. Jika disebutkan secara singkat, nama mereka adalah Sari, Dewi, Citra, Ratih, Maria, dan Fatimah. Semua dari mereka memiliki latar belakang keluarga dan cerita yang berbeda. Sari adalah seorang wanita yang tegar, harus merawat adik-adiknya sendirian setelah kehilangan orang tuanya. Ia bekerja di sebuah galeri batik tulis dan tertarik pada sikap Budi yang penuh perhatian saat mereka berbincang. Dewi adalah mahasiswi sastra Inggris di universitas, ia mengagumi budaya asing dan sangat tertarik pada bahasa. Suatu hari, ia bertemu Budi dan mulai belajar sedikit bahasa Inggris dan Korea darinya, lalu jatuh cinta pada kepribadiannya. Citra memiliki bakat musik dan bahkan bisa menyenandungkan lagu-lagu dari drama Korea. Ia adalah wanita yang ceria dan selalu tersenyum, menganggap Budi sebagai sosok ayah yang agung dan dihormati. Ratih merasa kesepian setelah seluruh keluarganya beremigrasi ke luar negeri. Satu kata hangat dari Budi memberinya penghiburan besar. Sejak itu, ia merasa damai setiap kali bertemu dengannya. Maria berasal dari keluarga Kristen dan dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Merasa lelah dengan suasana yang terkadang kaku, ia bertemu Budi yang berpikiran terbuka dan menjalin hubungan intelektual serta emosional dengannya. Fatimah memiliki keterampilan menenun kain tradisional yang ahli dan secara alami menjadi dekat dengan Budi saat membantu bisnisnya. Ia mengagumi Budi yang bertanggung jawab dan serius. Masing-masing dari mereka memikul beban dan kekhawatiran hidup, tetapi berusaha mencari kebahagiaan di Yogyakarta. Budi, yang mereka temui di tengah perjalanan itu, bagaikan sebuah oase di tengah gurun yang ganas. Sikapnya yang peduli dan keinginannya untuk membantu kaum yang lemah membuatnya disukai oleh masyarakat setempat. Ditambah lagi dengan minat mereka pada budaya Korea, Budi menjadi sosok pelindung yang hangat dan dapat diandalkan bagi para wanita ini, meskipun usianya jauh lebih tua. Awalnya, mereka semua tampak hanya berteman, tetapi seiring berjalannya waktu,
masing-masing mulai menumbuhkan perasaan cinta di lubuk hati mereka. Tentu saja, poligami di Indonesia diizinkan secara hukum bagi umat Muslim dengan syarat yang sangat ketat, namun seringkali masih menjadi kontroversi sosial. Bagi Budi, yang dibesarkan di Korea di mana monogami adalah norma, situasi ini tentu saja membingungkan. Suatu hari, saat kehidupan berjalan seperti biasa, berita darurat disiarkan di seluruh negeri. Gunung Merapi, gunung berapi paling aktif di Indonesia yang terletak di dekat Yogyakarta, menunjukkan aktivitas vulkanik yang ekstrim dan mulai meletus dahsyat. Statusnya dinaikkan ke level tertinggi. Hujan abu tebal mulai turun dan pemerintah memerintahkan evakuasi massal di zona bahaya. Yogyakarta diselimuti ketegangan. Meskipun kota itu sendiri berada di zona yang relatif lebih aman, psikologi orang-orang yang pernah merasakan krisis tidak mudah tenang. Sebagai seorang pengusaha asing, Budi disarankan oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin lebih baik Anda kembali ke Korea. Namun, ia tidak bisa pergi begitu saja. Meninggalkan karyawan dan teman-teman lokal yang telah bersamanya adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hidupnya. Ini adalah tanah yang telah kupilih, dan orang-orang yang telah kupekerjakan ada di sini. Bagaimana bisa aku lari sendirian? Katanya dengan tegas, memutuskan untuk tetap tinggal. Untuk mengantisipasi situasi yang memburuk, ia telah menyiapkan persediaan makanan, air, dan tempat tinggal yang aman. Rumah cukup besar yang telah ia beli dengan uang yang ia peroleh di pinggiran selatan Yogyakarta terbukti sangat membantu. Mendengar kabarnya, Sari, Dewi, Citra, Ratih, Maria, dan Fatimah datang menemuinya dengan wajah ketakutan. Mereka semua serempak memohon, "Pak Budi, tolong terima kami. Kami merasa akan aman jika berada di dekat Anda." Budi merasa canggung. Ia sudah berulang kali mengatakan kepada mereka, "Saya tidak bisa menikahi kalian secara resmi. Poligami bukanlah sesuatu yang mudah, dan yang terpenting, saya khawatir dengan masa depan kalian." Namun, pada saat itu, di hadapan kengerian bencana alam, ia tidak bisa dengan dingin menolak mereka yang gemetar ketakutan. "Untuk sementara, tinggallah bersama di rumahku, kita lewati krisis ini bersama-sama," ia mengizinkan. Malam itu, sirine peringatan dini meraung-raung saat Merapi kembali memuntahkan awan panas. Getaran terasa hingga ke kota, dan warga diungsikan ke tempat penampungan. Budi dengan cepat mengemudikan mobilnya, membawa keenam wanita itu dan beberapa karyawannya ke rumah aman yang telah ia siapkan. Untungnya, daerah itu cukup jauh dari puncak gunung dan dianggap relatif aman. Saat sirine meraung sepanjang malam, para karyawan muda bersembunyi ketakutan. Para wanita, meskipun berpura-pura kuat, hatinya diliputi kecemasan. Dalam situasi itu, Budi, meskipun tampak lelah, tetap menjaga semua orang. Ia mengeluarkan selimut tebal untuk menghangatkan mereka, memasak mie instan untuk yang lapar, dan menyemangati mereka, sabar dan bertahanlah sedikit lagi. Listrik padam, jadi ia menyalakan lilin dan lentera portabel di mana-mana sebagai antisipasi. Sepanjang malam, ia tidak tidur, menjaga rumah seperti seorang kepala keluarga yang melindungi keluarganya. Dini hari itu, Sari dan kelima wanita lainnya berkumpul di sebuah kamar kecil dan berdiskusi dengan tenang. Mereka semua memiliki pikiran yang sama. Kalau dipikir-pikir, kehangatan dan rasa aman yang kita terima dari Pak Budi tak ternilai harganya. Bahkan tanpa surat nikah resmi, kita sudah mencintainya dan bergantung padanya. Keesokan paginya, keenam wanita itu berdiri di hadapan Budi. Dengan suara bergetar, mereka berkata, "Terimalah kami sebagai istri Anda. Kami tahu ini tidak mungkin secara hukum, tapi kami rela hidup seperti itu, kami hanya ingin berada di sisi Anda." Budi sangat terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ia telah berulang kali menolak permintaan mereka, tetapi kali ini situasinya berbeda. Perasaan yang tumbuh di tengah krisis bencana alam, di mana mereka saling mempercayakan nyawa, terasa jauh lebih kuat. Pada saat itu, ia teringat saat-saat terakhir istrinya. "Sekarang, aku harap kamu bisa bahagia. Kamu orang yang hebat," kata istrinya sambil tersenyum cerah. Kenangan itu membuat matanya berkaca-kaca, dan Budi tidak bisa menolaknya lagi. Melihat keenam wanita itu menatapnya dengan air mata yang tulus, ia merasakan bahwa perasaan mereka tidak main-main. Maka, dalam situasi dramatis itu, ia berkata, "Saya akan bertanggung jawab atas kalian semua. Meskipun hukum Korea dan Indonesia tidak akan mengakui kita seperti yang kita inginkan, mari kita hidup bersama sebagai sebuah keluarga." Keenam wanita itu menangis terisak dan memeluknya. Ketika bahaya letusan Merapi perlahan mereda dan situasi kembali normal, Budi pindah sepenuhnya ke rumah besarnya di pinggiran kota. Kini,
Ia menjadi suami bagi 6 wanita, bos bagi para karyawannya, dan juga ayah bagi banyak orang. Tentu saja, secara hukum, ia tidak menikah dengan satupun dari mereka. Namun, mereka adalah keluarga yang hidup bersama, dan ikatan hati mereka tidak kalah dengan pasangan suami istri resmi manapun. Beberapa orang di desa memandang mereka dengan sinis, tetapi orang-orang yang mengetahui ketulusan budi dan keenam wanita itu lebih banyak memberikan dukungan daripada bergosip. Bukankah keluarga itu tentang saling bergantung dan melindungi di saat sulit? Apa pentingnya hukum? Mereka saling mencintai dengan tulus, pemahaman seperti ini menyebar. Budi tahu bahwa tanggung jawab adalah yang terpenting. Ia juga harus menjaga harga diri dan kebahagiaan keenam wanita itu. Ia berusaha untuk tidak memberi mereka beban yang terlalu besar, tetapi para wanita itu juga secara mandiri dan aktif berpartisipasi dalam bisnis untuk membantu Budi. Mereka membagi tugas sesuai keahlian masing-masing, seperti desain batik, promosi, hubungan luar negeri, dan penerjemahan bahasa. Sari, dengan keterampilannya, meneliti motif batik baru. Dewi, yang rajin belajar bahasa Korea, membantu menangani dokumen ekspor-impor. Citra, dengan kepekaan musiknya, menciptakan musik latar untuk video iklan. Ratih, dengan kepribadiannya yang rapi dan teliti, mengurus keuangan dan akuntansi. Maria mengelola hubungan dengan komunitas Kristen dan organisasi bantuan internasional di sekitarnya. Sementara Fatimah, dengan keterampilan menenun tradisionalnya, memberikan nilai khusus pada produk mereka. Dengan cara ini, semua wanita, di bawah kepemimpinan Budi, saling bergantung dan bekerja sama dalam sebuah komunitas, mengembangkan pekerjaan dan cinta secara bersamaan. Mereka juga menunjukkan kasih sayang kepada Budi dengan cara masing-masing. Suatu hari Sari membawakannya bekal makan siang penuh cinta. Di hari lain Citra menghiasi malam dengan nyanyian merdu. Dewi, dengan bahasa Korea yang terbata-bata, berkata, "Oppa, saranghayo," membuat Budi tertawa. Rati selalu dengan cermat menjaga kesehatannya. Maria menikmati pertukaran intelektual, membandingkan sejarah Korea dan Indonesia. Dan Fatimah, dengan tatapan matanya yang dalam dan tenang, selalu menjadi penopang yang kokoh. Seiring berjalannya waktu, keenam wanita itu mengabarkan kehamilan mereka. Kini, situasinya akan berkembang menjadi keluarga yang lebih besar lagi. Saat mendengar kabar itu, Budi merasakan kegembiraan sekaligus tanggung jawab yang sangat besar. Usiaku sudah tidak muda lagi, apakah aku bisa menanganinya dengan baik? Rasa takut itu ada, tetapi ia memiliki pengalaman membesarkan anak-anak di masa lalu dan menganggap ini sebagai kesempatan kedua. Secara fisik, ini tentu saja berat. Menghadapi 6 bayi sekaligus bukanlah tugas yang mudah. Ia menemani mereka ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan dan memperhatikan pola makan untuk asupan gizi. Budi bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah, tetapi tidak pernah mengurangi dukungan mental dan fisiknya. Pemandangan keenam wanita yang saling membantu dan membangun solidaritas sebagai sesama ibu bagaikan sebuah drama. Mereka tidak saling cemburu atau iri, melainkan memandang, saudari, mereka yang berada dalam situasi yang sama dengan penuh kasih, mempersiapkan jalan menjadi ibu bersama-sama. Budi juga menjadi lebih dewasa untuk menjadi ayah dari 6 bayi. Ini berbeda dari saat aku bertanggung jawab atas keluarga di masa mudaku. Sekarang aku harus merawat lebih banyak orang. Sebagai persiapan persalinan, ia pindah ke rumah yang lebih besar dan meletakkan tempat tidur bayi di setiap kamar. Ia membeli popok, susu formula, pakaian, dan kebutuhan lainnya dalam jumlah besar, serta mencari bidan dan perawat terpercaya di komunitas lokal. Akhirnya, persalinan dimulai satu persatu. Proses persalinan di bawah sistem medis Indonesia sedikit berbeda dari Korea, tetapi untungnya semua berjalan lancar tanpa masalah besar. Keenamnya melahirkan bayi yang sehat. Anak-anak yang lahir memiliki warna kulit dan fitur wajah yang sedikit berbeda, memancarkan kecantikan khas perpaduan ayah Korea dan ibu Indonesia. Orang-orang di sekitar mereka memuji, "Cantik sekali." Anak-anak ini akan menjadi harapan yang menghubungkan Korea dan Indonesia, sambil memberikan ucapan selamat. Setelah anak-anak lahir, kehidupan keluarga besar ini menjadi semakin sibuk. Budi bangun pagi-pagi untuk memberi susu formula dan mengganti popok bayi, sambil tetap mengelola bisnis dan karyawannya. Keenam wanita itu merawat anak mereka masing-masing, tetapi jika anak orang lain menangis, mereka akan berlari untuk membantu merawatnya. Setidaknya dalam hal pengasuhan anak, tidak ada batasan di antara mereka. Suasana komunitas di mana mereka menghargai anak satu sama lain dan membesarkannya bersama-sama telah terbentuk. Waktu berlalu, bayi-bayi itu mulai bisa merangkak, mengoceh,
dan satu persatu mulai berbicara. Gaya bicara anak-anak yang unik, campuran bahasa Korea dan bahasa Indonesia, terdengar sangat menggemaskan. Budi selalu mengajari mereka kata sarang hae dalam bahasa Korea. Sementara para ibu mengajari mereka ungkapan, aku sayang kamu, dalam bahasa Indonesia. Anak-anak itu menyerap kedua bahasa secara alami. Sementara itu, bisnis Budi juga semakin stabil. Ia bahkan merambah ke bisnis pertukaran budaya Korea-Indonesia, tidak hanya mengekspor batik tetapi juga memperkenalkan produk merek Korea ke Indonesia. Meskipun ada kendala internasional seperti pandemi, ia berhasil menembus pasar ceruk melalui pertukaran online. Dalam prosesnya, ia juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan sukarela untuk mendukung daerah-daerah miskin di Indonesia. Keenam wanita itu, setelah anak-anak mereka sedikit lebih besar, juga bersatu untuk membantu kegiatan sosial seperti bantuan untuk fakir miskin atau layanan kesehatan. Melihat mereka, masyarakat setempat merasa, hambatan sebagai orang asing dan prasangka terhadap poligami bisa dihancurkan dengan cara hidup yang tulus dan membantu sesama seperti ini. Keluarga Budi secara bertahap menjadi semacam simbol di Yogyakarta. Permintaan wawancara sering datang, tetapi Budi menahan diri dari paparan media besar-besaran demi ketenangan hidup anak-anaknya. Ketika anak-anak mencapai usia sekolah, keluarga Budi dengan cermat merencanakan agar anak-anak mereka dapat mengalami pendidikan Korea dan Indonesia secara bersamaan. Mereka mempertimbangkan berbagai pilihan, seperti sekolah internasional di Indonesia atau sekolah yang dihadiri oleh anak-anak diplomat Korea. Untungnya, dengan bantuan banyak orang, anak-anak itu bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Korea secara bersamaan. Ada keyakinan bahwa di masa depan, mereka akan menjadi jembatan antara Korea dan Indonesia. Budi sendiri khawatir kata, poligami akan melukai hati anak-anaknya. Secara hukum, pernikahan kami memang tidak resmi, tetapi ibu-ibu kalian dan aku saling menyayangi dengan tulus. Dan kalian lahir dari cinta itu. Tidak ada yang perlu malu, jadi percayalah pada diri sendiri, begitu ia mengajari anak-anaknya. Keenam wanita itu juga memberitahu anak-anak, kami semua adalah ibumu. Meskipun darah kita tidak terhubung, kita adalah satu keluarga besar yang saling menjaga. Semangat itu tertanam secara alami di hati anak-anak. Seiring bertambahnya usia, anak-anak belajar untuk peduli pada orang lain dan hidup dengan bekerja sama. Mereka mengadakan festival atau acara yang menggabungkan budaya Korea dan Indonesia, dan memperkenalkan budaya mereka kepada teman-teman di sekolah. Kimchi dan sate ayam adalah kombinasi terbaik, kata mereka sambil tertawa. Tawa anak-anak itu adalah hasil paling berharga dari keluarga besar ini. Budi, yang kini berusia akhir 60-an, suatu hari melihat ke cermin dan tersenyum pahit pada wajahnya yang berkerut. Waktu cepat sekali berlalu. Sudah hampir 10 tahun sejak aku datang ke Yogyakarta ini. Rambutnya sudah banyak yang memutih, dan terkadang lututnya terasa ngilu. Namun, di sisinya ada 6 wanita yang ia sebut istri dan 6 orang anak. Tidak hanya itu, lebih banyak lagi karyawan, teman, dan kenalan yang mengelilingi dan mendukungnya. Meskipun secara hukum dan institusional hubungan keluarga mereka mungkin ambigu, cinta, kepercayaan, dan solidaritas yang mereka ciptakan sama sekali tidak ringan. Beberapa orang memandang sinis dan berkata, kehidupan macam apa itu? Tetapi setiap kali itu terjadi, Budi dan keenam istrinya tidak goyah. Kami saling melindungi di tengah ketakutan akan bencana dan kematian, dan sebagai hasilnya, kami membangun keluarga hari ini. Apapun kata orang, kami akan terus saling mendukung dan maju, kata mereka dengan tegar. Karena kisah mereka menjadi perbincangan, bahkan ada tawaran dari drama atau variety show Korea, bisakah Anda tampil sebagai tamu istimewa? Budi awalnya menolak, tetapi kemudian mempertimbangkan untuk tampil sekali atau 2 kali dengan pikiran bahwa itu bisa memberikan pengalaman beragam bagi anak-anaknya dan berkontribusi sedikit pada pertukaran kedua negara. Namun, ia tidak pernah lupa bahwa yang terpenting adalah kehidupan tenang mereka dan anak-anaknya. Dunia masih bergejolak. Situasi internasional berfluktuasi dari hari ke hari, dan kondisi internal Indonesia pun tidak bisa dikatakan sepenuhnya stabil. Namun, keluarga besar Budi, di tengah kenyataan ini, hidup dengan tulus dari hari ke hari, menunjukkan harapan dan kemungkinan kecil kepada orang-orang. Ketika ia berjalan di jalan utama Yogyakarta sambil menggandeng tangan anak-anaknya, dengan keenam istrinya berjalan berdampingan, orang-orang tersenyum dan menyapa. Selamat pagi. Kami senang Anda ada di sini. Setiap kali itu terjadi, hati Budi terasa hangat dan ia teringat pada sosok istrinya yang mengawasinya dari suatu tempat di surga. Aku sedang menumbuhkan kehidupan sekali lagi di sini. Aku membagikan cinta yang kau berikan kepadaku dengan begitu banyak orang,
ia mengaku dalam hati. Dan kepada keenam wanita yang mencintainya, dan juga pada dirinya sendiri, ia berjanji. Selama aku hidup, aku akan melindungi kalian semua, jadi jangan khawatir. Aku juga akan melakukan yang terbaik agar anak-anak kita tumbuh menjadi orang dewasa yang hebat. Benih harapan yang tumbuh di tanah vulkanik yang ganas kini telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh di bawah matahari Yogyakarta yang terik. Di bawah naungannya, orang-orang beristirahat, berbagi kehangatan, dan memimpikan masa depan yang lain. Kisah Budi Santoso dan narasi keluarga besar yang diciptakan oleh 6 wanita dan anak-anak mereka sama sekali tidak tradisional dan tidak diakui secara institusional. Namun, mereka mempraktikkan nilai-nilai universal kemanusiaan seperti solidaritas, tanggung jawab, dan cinta. Pertemuan dramatis yang diciptakan oleh ketakutan akan bencana, tetapi ketulusan yang mekar di dalamnya sama sekali tidak palsu. Sebaliknya, dalam situasi yang tidak biasa ini, mereka menunjukkan dengan lebih jelas apa artinya hidup sebagai manusia dan saling bergantung. Pada akhirnya, kisah mereka berpusat pada cinta dan tanggung jawab. Keenam wanita itu menjaga martabat mereka bahkan dalam situasi sulit, dan Budi, dengan bertanggung jawab penuh atas keluarga yang ia pilih, juga peduli pada masyarakat sekitar. Anak-anak, sebagai buah dari cinta dan tanggung jawab itu, tumbuh dan diyakini akan menjadi jembatan yang menghubungkan Korea dan Indonesia di masa depan. Anak-anak berdarah campuran ini akan menyerap kelebihan dari kedua budaya dan memandang dunia dengan perspektif yang lebih luas. Pada akhirnya, jalan yang mereka tempuh terbuka menuju kemungkinan yang jauh lebih luas, melampaui sistem atau prasangka negara tertentu. Kisah keluarga ini, yang memancarkan warna-warni seindah fajar di Yogyakarta, terus berlanjut hingga hari ini. Mungkin suatu hari nanti, anak-anak itu akan tumbuh dewasa dan memainkan peran dalam menghubungkan kedua negara, dan bahkan dunia. Sesuai dengan harapan Budi dan keenam istrinya, semoga hari di mana perang menghilang dan hanya pertukaran damai yang tersisa akan datang. Hari ini pun, mereka berkumpul di sekitar meja makan keluarga besar mereka, menikmati santapan lezat dengan latar belakang senja yang tenang. Suara tawa anak-anak memenuhi halaman, dan Budi, sambil memandangi senyum cerah keluarganya di sampingnya, merenung dalam hati. Sekarang, sepertinya aku telah menemukan arti hidup yang sebenarnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukung kami dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih.